Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fatimia Sarah, asal dari PGMI semester 1 dengan nomor 2025120005. Kepada yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar Mengajar, Dr. Darul Abdul MPDI, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi, di sini saya akan mempresentasikan teori belajar mengajar dengan judul Teori Kognitivisme dalam Tinjauan Islam dan Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian teori kognitivisme. Teori kognitivisme merupakan belajar yang menekankan pada bagaimana seseorang memperoleh, mengorganisasikan, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan melalui proses mental internal. Belajar menurut kognitivisme bukan hanya sekedar perubahan tingkah laku behaviorisme, tetapi perubahan struktur, mental, pemahaman, dan cara berpikir seseorang. Kognitivisme melihat manusia sebagai organisasi yang aktif memperoleh informasi. Inti kognitivisme belajar proses mental internal, pengetahuan dibangun bukan ditransfer. Siswa memiliki struktur kognitif yang berkembang. Pengalaman baru harus dihubungkan dengan pengetahuan lama. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitivisme dalam tinjauan Islam. Proses kognitif memiliki kedudukan sangat penting. Al-Quran menyebutkan kata akal, tafakur, tadabbur, dan tafakur beratusan kali, menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berpikir. Perbedaan utamanya dalam Islam belajar bukan hanya kognitif, tetapi juga spiritual, moral, dan akhlak. Ilmu dalam Islam harus membawa pemahaman kognitif, penyucian hati, ketaatan kepada Allah, dan amal. Belajar dipandang sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada prinsip-prinsip kognitivisme dalam tinjauan Islam. Yang pertama ada akal dan hati adalah dua perangkat utama dalam belajar. Pikiran, akal, memahami konsep, serta hati memiliki makna spiritual. Yang kedua, belajar harus disertai niat yang benar. Ilmu bermanfaat hanya jika diniatkan karena Allah. Yang ketiga, wahyu sebagai sumber pengetahuan tinggi. Pemahaman kognitif tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, belajar adalah proses menyeluruh holistic learning, mencakup seperti kognitif, efektif, moral, spiritual. Yang kelima, guru berperan sebagai murabbi, bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membina akhlak. Yang keenam, ilmu harus diamalkan. Ilmu tanpa amal dianggap sia-sia. Yang ketujuh, berpikir secara kritis dianjurkan. Seperti dalam perintah afala ta'likun. Tidakkah kalian berpikir? Baik, selanjutnya ada karakteristik kognitivisme dalam tinjauan Islam. Yang pertama, berlaku integrasi akal dan wahyu. Yang kedua, menekankan pembelajaran yang berorientasi pada hikmah dan makna. Yang ketiga, kognisi terkait dengan nilai moral dan spiritual. Yang keempat, memahami konsep fenomena sebagai ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah. Yang kelima, belajar dikaitkan dengan tugas kekhalifahan manusia. Yang terakhir, hubungan guru-murid bersifat emosional, spiritual, dan ilmiah. Adapun tokoh-tokoh kognitivisme dalam tinjauan Islam, yang pertama ada Al-Ghazali. Ilmu masuk ke hati melalui akal dan penyucian diri. Proses belajarnya melibatkan mental, spiritual, dan menekankan integrasi akal dan hati. Yang kedua, Ibnu Sina, Avicenna, menjelaskan tahapan perkembangan intelektual manusia, menekankan pentingnya latihan mental, mujahadah, pengolahan informasi melalui indera, imajinasi, akal. Yang ketiga, Ibnu Khaldun, belajar bertahap dari konkret ke abstrak. Pendidikan perlu penguatan pengalaman, menekankan habituasi dan lingkungan. Yang keempat, Al-Farabi, menekankan logika sebagai dasar berpikir ilmiah. Ilmu diperoleh melalui penginderaan dan penalaran. Yang kelima, Ibnu Tufail, belajar melalui pengalaman, pengamatan, dan refleksi. Kisah Hai Ibn Yaksya menggambarkan proses kognitif alami. Nah, adapun konsep-konsep utama teori kognitivisme dalam tinjauan Islam itu, yang pertama ada tadabbur, berpikir mendalam terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, tafakur, merenungkan ciptaan Allah untuk memahami hikmah. Yang ketiga, tasyakur, berpikir dan mensyukuri nikmat sebagai proses belajar. Yang keempat, akal, sarana memahami ilmu. Yang kelima, qalb, pusat moral dan spiritual. Yang keenam, Ibnu Nafi, ilmu yang memberi manfaat. Dan yang terakhir, tarbiyah, pembinaan menyeluruh akal, jiwa, dan akhlak. Baik, yang selanjutnya adapun teori kognitivisme dalam tinjauan barat. Kognitivisme muncul sebagai reaksi terhadap behaviorisme yang dianggap mengabaikan proses mental. Para ilmuwan barat berpendapat bahwa belajar tidak hanya tentang stimulus dan respon, tetapi juga tentang apa yang terjadi di dalam pikiran. Menurut tinjauan barat, manusia adalah information processor, seperti komputer yang menerima input, mengolah, menyimpan, dan mengeluarkan output. Proses belajarnya mencakup perhatian, persepsi, penyimpanan memori, pengambilan keputusan, penalaran, pemecahan masalah. Pembelajaran dianggap berhasil jika siswa memahami makna bukan menghafal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip
teori kognitivisme dalam tinjauan barat. Yang pertama, belajar merupakan proses mental internal. Perubahan terjadi pada struktur mental, bukan hanya perilaku. Yang kedua, pengetahuan dibangun melalui skema. Individu memiliki skema struktur kognitif yang berkembang. Yang ketiga, pengalaman harus dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, belajar bermakna lebih penting dari menghafal. Yang kelima, informasi diproses melalui tahap memori. Yang keenam, siswa adalah pembelajar aktif. Belajar terjadi jika mereka terlibat dalam pemikiran dan aktivitas mental. Yang ketujuh, guru sebagai fasilitator proses berpikir, bukan pemberi jawaban. Guru membantu mengorganisasikan materi, memberikan panduan, bukan hanya integrasi. Kemudian ada karakteristik teori kognitivisme dalam barat. Yang pertama, menekankan pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan. Yang kedua, proses pembelajaran melibatkan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, pembelajaran harus terstruktur secara logis. Yang keempat, informasi disajikan dari umum ke khusus. Brunner dan Ausubel. Yang kelima, fokus pada pengembangan kemampuan metakognisi, kesadaran terhadap cara berpikir sendiri. Yang keenam, menuntut siswa aktif menemukan hubungan antar konsep. Selanjutnya ada tokoh-tokoh teori kognitivisme dalam barat. Yang pertama, Jean Piaget. Tahap perkembangan kognitif, sensori motor, praoperasional, konkret, formal, konsep, asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Yang kedua, Lev Vygotsky, ZPD. Bantuan sementara untuk mencapai kemampuan baru, belajar dipengaruhi interaksi sosial. Yang ketiga, Jeremy Brunner, Discovery Learning, Representasi belajar aktif, ikonik, simbolik. Yang keempat, David Ausubel, belajar lebih bermakna, meaningful learning. Yang kelima, Robert Gardner, hierarki belajar. Kemudian konsep-konsep kognitivisme dalam barat. Yang pertama, skema, struktur pengetahuan dalam pikiran. Yang kedua, asimilasi, menggabungkan informasi baru ke skema lama. Yang ketiga, akomodasi, mengubah skema untuk memahami informasi baru. Yang keempat, memory processing system. Yang kelima, ZPD dan scaffolding. Yang keenam, discovery learning. Yang ketujuh, meaningful learning. Yang kedelapan, solving dan critical thinking. Ini juga ada persamaan dari kedua teori kognitivisme dalam tinjauan Islam dan Barat. Yang pertama, sama-sama menekankan proses mental aktif. Yang kedua, sama-sama melihat peserta didik sebagai pembangun pengetahuan. Yang ketiga, menekankan tahapan belajar yang terstruktur. Dan yang terakhir, memerlukan keterlibatan aktif dari siswa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teori kognitivisme dalam pandangan Barat dan Islam sebenarnya saling melengkapi. Barat memberikan dasar-dasar ilmiah tentang bagaimana otak memproses informasi, sementara Islam memberikan dimensi spiritual, moral, dan nilai yang menjadi pembelajaran lebih holistik dan bermakna. Nah, keduanya dapat digabungkan untuk menghasilkan pendidik yang kuat secara intelektual, kokoh secara moral, tepat secara spiritual. Jadi, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.